kita semua. Kembali kami menyapa melalui renungan Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam anakmu Yesus Kristus, kami datang berterima kasih dan bersyukur kepadamu atas segala perlindungan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana ada saat ini, sehat, kuat itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan kini ya Tuhan, kami membuka hati di hadapan Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berikan kami pengertian agar firman-Mu boleh kami mengerti seturut dengan kehendak-Mu. Pun juga ya Tuhan, Engkau berkuasa atas diri hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, renungkan saat ini diambil dari Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan, hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Mahkir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan imam-imam Eliezer dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak masuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu di hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara laki-laki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Sesuai dengan renungan harian Toraya, tema kita hari ini adalah ahli waris dalam Kristus. Saudara, adakah di antara kita yang merasakan ketidakadilan di dalam hal pembagian harta warisan? Lalu bagaimana mensikapinya?
Dalam perikop kita saat ini, Musa diperhadapkan dengan persoalan ahli waris, khususnya kasus anak-anak perempuan Selofehad yang meminta hak waris karena Selofehad tidak memiliki anak laki-laki. Tradisi yang berlaku pada saat itu bahwa jika seorang ayah wafat, maka anak laki-lakilah yang akan membagikan harta milik ayahnya, dan saudara sulung akan mendapatkan 2 kali lipat, sedangkan anak-anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Dan bila dalam satu keluarga hanya memiliki anak-anak perempuan, maka saudara laki-laki sang ayahlah yang akan mendapatkan warisan. Hal inilah yang membuat anak-anak perempuan Selofehad merasa bahwa hal itu tidak adil. Lalu mereka menghadap kepada Musa. Musa pun mendengarkan keluhan mereka dan membawa perkara itu di hadapan Tuhan. Tuhan pun menyatakan bahwa bila dalam satu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka anak-anak perempuanlah yang akan berbagi harta warisan. Dan bila dalam satu keluarga tidak memiliki anak, maka harta warisan akan dimiliki oleh keluarga dekat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya telah menerima harta warisan, yakni warisan keselamatan. Warisan harta dunia memang penting, tetapi lebih penting lagi warisan keselamatan. Karena itu, janganlah kehilangan harta warisan yang sudah menjadi hak kita. Sebab di dalam Yesus Kristus, warisan keselamatan telah dinyatakan. Dialah Allah yang tetap memperhitungkan kita, sekalipun kita tak layak menjadi ahli warisnya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang singkat bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu, Engkau telah menjadikan kami sebagai ahli waris-Mu yang berhak memiliki janji keselamatan daripada Tuhan. Kiranya Roh-Mu akan terus tinggal di dalam diri kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan sebagaimana layaknya anak-anak Tuhan. Bapa kami di dalam surga, melalui saat teduh kami hari ini, kami datang kepadamu membawa kehidupan kami, membawa keluarga kami, anak-anak kami. Tuhan kiranya memberkati bahkan pekerjaan kami, rencana-rencana kami ya Tuhan. Kiranya itu dikenan oleh Tuhan dan dapat membawa kebaikan dalam kehidupan kami. Bapa kami di dalam surga, pun seluruh kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuntunan dan perlindungan Tuhan akan senantiasa kami nantikan. Tuhan menjauhkan kami dari segala susah mara bahaya, pencobaan, sakit, penyakit. Biarlah damai sejahtera Tuhan akan senantiasa menjadi bagian dalam hidup kami. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan. Engkau sempurnakan dan ampuni segala dosa kami. Dengarkan kami yang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin.
1, 2, 3, go. Pada Yesus ku datang, bersujud, beri hormat dan syukur, karena perbuatan yang ajaib dan besar dalam hidupku. Satu perkara yang aku mengerti, Dia telah mati menebus dosaku dan angkatku menjadi anaknya, mewarisi semua janji Bapa. Pada Yesus ku datang, bersujud, beri hormat dan syukur, karena perbuatan yang ajaib dan besar dalam hidupku. Satu perkara yang aku mengerti, Dia telah mati menebus dosaku dan angkatku menjadi anaknya, mewarisi semua janji Bapa, melewati gurun kehidupan. Dia latihku berharap firman-Nya, beri kekuatan hadapi cobaan, sampai ku masuk tanah perjanjian. Let the music praise the Lord. Are you ready, guys? Here we go. Satu perkara yang aku mengerti, Dia telah mati menebus dosaku dan angkatku menjadi anaknya, mewarisi semua janji Bapa.